Start News. Start News, jendela informasi Anda. Inovasi baru petani di Kota Nopan tanam padi di atas kolam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Start News, jendela informasi Anda semua layak jadi berita. Hari ini hari Jumat, 24 Desember 2021, kembali kami hadirkan untuk Anda berita teraktual dan terupdate, di mana tim redaksi Start News telah menyajikannya bersama saya Ika Rodiah Putri. Selama ini kolam umumnya untuk tempat memelihara ikan, namun di Desa Manambin, Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal atau Madinah, ada salah seorang petani yang memanfaatkan kolam bukan hanya untuk memelihara ikan, tetapi juga untuk tempat menanam padi. Selama ini kolam umumnya untuk tempat memelihara ikan. Namun, di Desa Manambin, Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal, ada salah seorang petani yang memanfaatkan kolam bukan hanya untuk memelihara ikan, tetapi juga untuk tempat menanam padi. Nama petaninya JSD Daulay dengan gelar Tangkang. Selama ini JSD memang dikenal bergulat dalam pertanian. Dia suka melakukan terobosan-terobosan baru di bidang pertanian, termasuk mengolah dan menciptakan pupuk kompos secara mandiri dan hasilnya dijual. Pihak PPL dari Dinas Pertanian pun sering datang ke tempatnya untuk saling berbagi ilmu. Walau padi yang ditanam tidak banyak, rupanya aksinya menanam padi di atas kolam ini sudah kali ketiga dia lakukan. Aksi pertama ditanam di kolam dekat rumahnya. Hasilnya cukup bagus. Aksi kedua dilakukan di kolam yang ada di sawah di kawasan Aek Porlak, walaupun hanya sekitar 50 rumpun. Tetapi tanamannya cukup bagus. Aksi ketiga saat ini ditanam di atas kolam di depan Masjid Raya Manambin. Bina padi di atas kolam yang ada saat ini sudah berumur 3 bulan dan diperkirakan sebulan lagi akan panen. Jumlahnya sekitar 250 rumpun. Tetapi tanamannya cukup bagus dan subur. Di bawah tanaman padi, kolam tetap dapat difungsikan untuk memelihara ikan. Tanam padi di atas kolam ini sengaja dilakukan JSD Daulay untuk percontohan kepada warga bahwa menanam padi itu tidak harus di areal persawahan, tapi di atas kolam juga bisa. Terpenting ada kemauan dari masyarakat. Kepada jurnalis Start News pada Jumat 24 Desember 2021, JSD Daulay mengatakan agar padi bisa ditanam di atas kolam, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan, mulai dari bambu, plastik, polybag, dan tanah. Untuk bambu, dibuat 3-4 helai dalam satu baris dengan kondisi memanjang untuk tempat peletakan polybag di tengah kolam. Sedangkan bagian bawah ditopang dengan tiang-tiang yang terbuat dari bambu juga. Setelah tanah diisi polybag, JSD memasukkan pupuk kompos buatannya sendiri yang diberi nama pupuk PRB atau pupuk perubahan. Menjelang bibit padi usia 15 hari, baru ditanamkan ke polybag. Cara penanaman bibit padi yang dilakukan juga cukup unik. Dalam satu polybag hanya satu batang bibit padi yang ditanam. Saat ini, umur padinya sudah 3 bulan dengan jumlah anak bibit padi yang muncul 20-30 batang per rumpun. Nah, yang diperlukan nomor satunya bambu. Iya. Nah, bambu
tali plastik dan tanah. Diisi tanah, saya pupuk dengan pupuk PRB, perubahan buatan saya sendiri. Kan? Sesudah itu 3 hari sesudah pupuk, baru saya tanam padi 1 biji. Umur padi 15 hari wajib tanam. Harapanku kepada masyarakat untuk meningkatkan hasil panen pertanian walaupun di laut, walaupun di darat. Contohnya banyak mengomongi saya di kampung ini, namun saya tidak segan-segan, terus saya berjuang terus-terusan. Sedangkan ukuran tanam bibit padi dengan jarak 25 kali 25 cm. Untuk ukuran air tetap harus dijaga agar bibit padi tidak terendam. Dengan penanaman padi di atas kolam ini, diharapkan bisa memanfaatkan lahan kolam secara maksimal dan penghasilan masyarakat bisa meningkat walaupun di darat dan di laut. JSD mengatakan menanam padi di atas kolam memang terkadang ada kata-kata negatif atau kata-kata seperti tidak mendukung dari masyarakat. Sebab hal ini tidak lazim dilakukan. Namun itu semua dijadikan motivasi agar lebih baik dalam mengelola pertanian. JSD juga berharap pemerintah atau PPL sering turun ke masyarakat untuk mengajari petani bagaimana bercocok tanam yang baik dan benar. Inovasi-inovasi baru dalam bertani perlu dilakukan agar hasil para petani meningkat. Disusun jurnalis Start News Lokot Husda Lubis. Pengguna kendaraan bermotor untuk terciptanya tertib parkir. Layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal. Informasi tadi menutup perjumpaan kita di Start News edisi hari ini. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sahabat Start News, untuk Anda yang ingin membaca berita terbaru kami, Anda bisa membaca di www.startnews.co.id. Ika Rodia Putri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Start News. Start News, jendela informasi Anda.